Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini datangnya dari salah satu narasumber yang ditulis lagi oleh Mbak Nafila, yang kali ini berjudul intinya pesugihan anjing ngepet. Nah, mungkin kalian biasa dengar dengan babi ngepet, tapi ini anjing ngepet. Nah, bagaimana ceritanya? Kita langsung saja yuk menuju ke ceritanya daripada kita penasaran. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Mengenai Ngipri ini, sama halnya dengan jenis pesugihan yang lain yang sama-sama bersekutu dengan bangsa siluman dalam mencari harta kekayaan. Yang penulis ketahui dari orang-orang pintar bahwa pelaku anjing ngepet harus bisa pulang sebelum subuh, sama halnya dengan jenis Ngipri babi ngepet. Si pelaku anjing ngepet ini juga memakai jubah gaib untuk menjadi anjing jadi-jadian dan harus melepaskan jubahnya sebelum subuh agar tidak menjadi anjing betulan seumur hidup. Na'udzubillah min dzalik. Kejadian ini terjadi di kampung yang berada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1998 akhir yang lalu, pada saat terjadinya krisis moneter atau krismon di seluruh dunia dan termasuk Indonesia. Dengan adanya krismon, banyak perusahaan yang bangkrut, kejahatan terjadi di mana-mana yang membuat banyak orang putus asa dalam mencari harta dengan cara yang halal. Maka dicarilah jalan pintas untuk menuju kemusyrikan. Ini kisahnya. Pada suatu malam, yaitu malam minggu, Dirga dengan segenap warga di wilayahnya diundang oleh Pak RT untuk berkumpul di rumahnya karena ada suatu hal yang perlu dibicarakan. Lalu Pak RT berkata kepada seluruh warga yang hadir malam itu, "Malam ini sengaja saya mengundang saudara-saudara semua. Tahukah saudara-saudara semua apa yang akan saya bicarakan di sini?" "Belum tahu Pak RT," kata salah seorang warga. "Baiklah kalau gitu, saya akan menjelaskan. Saya mendapat instruksi dari Pak Lurah bahwa untuk setiap warga di wilayahnya masing-masing di desa ini untuk siap melaksanakan giat ronda keliling, karena akhir-akhir ini di desa kita marak terjadi aksi pencurian," kata Pak RT kepada warga yang hadir malam itu. Dan mengenai jadwal ronda, mulai hari Senin malam Selasa secara bergiliran dibagi 6 orang tiap malamnya, dan nama-nama tugas ronda akan saya tempelkan di tembok rumah saudara masing-masing, kata Pak RT kembali. Dan ada salah seorang warga pendatang, sebut saja namanya Pak Lukman. Perlu diketahui, Pak Lukman ini orangnya jarang bergaul dan tertutup dengan warga di wilayah kampung. Apalagi kalau ada kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan-kegiatan lain, beliau jarang hadir. Dan beliau ini ex-karyawan di sebuah perusahaan pabrik tekstil. Setelah terkena PHK, beliau membuka usaha toko kelontong di kota Karawang, dan juga rumahnya pun cukup mentereng untuk seukuran rumah warga di kampungnya si Dirga. Singkat ceritanya, ada salah seorang warga desa, yaitu warga desanya Dirga, yang memang orangnya sangat menakut sekali, sebut saja namanya Pak Dahlan. "Dir, kita itu kebagian jadwal malam Jumat," kata Dahlan kepada Dirga. "Iya, emangnya kenapa dengan malam Jumat?" tanya Dirga. "Apa nggak bisa dirubah lagi ya jadwal kita?" kata Dahlan. "Ah, bilang aja lu penakut. Lu nggak usah khawatir, tenang aja, ada gue. Ini udah kewajiban kita sebagai warga yang baik untuk menjaga keamanan lingkungan di wilayah kita," ujar Dirga. Setelah Dirga melaksanakan tugas ronda selama seminggu 2 minggu, tidak ada kejadian yang berarti. Namun di 3 minggulah mulai nampak kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Sekitar jam 2 malam, mereka berenam mulai ronda keliling dengan masing-masing membawa sebilah potongan bambu ukuran 1 meteran. Saat berkeliling dari rumah ke rumah, tiba-tiba ada sebuah rumah penduduk yang di depannya ada seekor anjing
berwarna keabu-abuan yang sedang mengelus-ngelus di salah satu sudut rumah penduduk itu, dan mereka berenam pun langsung mencoba mengusir anjing tersebut dari sana. Sekilas anjing itu kemudian menoleh ke arah mereka berenam lalu kabur ke arah kegelapan malam. Pada saat itu ya mereka semua tidak menaruh rasa curiga terhadap anjing tersebut. Pikir mereka kan mungkin itu anjing milik warga yang berada di wilayah RT lain yang sedang mencari makan. Keesokan harinya mereka mendengar kabar dari Pak RT bahwa telah terjadi pencurian uang puluhan juta rupiah di salah satu rumah milik warga di wilayah RT lain di Kampung Dirga. Memangnya di RT itu nggak ada yang ngeronda Pak RT? Tanya Dirga kepada Pak RT. Ada, tapi yang namanya maling kan bisa tahu situasi di wilayah itu. Kata Pak RT seperti itu. Ya mungkin pelakunya salah satu warga di situ kali Pak, kata Dirga. Kamu itu jangan menuduh sembarangan kalau belum ada bukti, kata Pak RT kembali. Dan pada saat itu mereka belum menaruh rasa curiga terhadap kemunculan anjing tersebut. Tidak berselang lama kemudian, sekitar 2 mingguan terjadi pencurian di wilayah RT-nya Dirga lagi, dengan modus yang sama, yaitu kehilangan uang dan barang-barang berharga di rumah Pak Robin, salah satu tetangga Dirga. Beliau seorang pengusaha toko keramik di kampung. Kebetulan pada saat kejadian malam itu bukan jadwal Dirga ronda. Nah, disinilah teka-teki anjing misterius tersebut mulai terungkap. Pada saat malam kejadian tersebut, ada salah seorang warga di wilayah RT lain melintas di rumahnya Pak Robin. Nah, warga itu ternyata melihat ada seekor anjing yang sedang mengendus-endus di sudut rumah Pak Robin sekitar jam 12 malam. Dia habis pulang kerja malam itu. Daripada penasaran, Dirga pergi ke rumah warga tersebut untuk membuktikan benar atau tidak apa yang dia lihat saat itu. Dan ya benar apa yang lu lihat? Tanya Dirga. Bener Dir, apa yang gue lihat? Kata Dadan kembali. Ciri-ciri warna anjing itu warnanya apa Dan? Warna tubuhnya keabu-abuan, kata Dadan kembali. Dan berarti itu anjing yang sama yang kulihat tempo hari pada saat aku tugas ronda malam itu. Akhirnya berbekal informasi dan ya yang lumayan signifikan dan lengkap juga dari Dadan. Pada saat Dirga mulai kebagian jadwal ronda malam, Dirga dan lainnya mengatur strategi untuk saling berpencar 3 orang dan mempersiapkan pengepungan terhadap anjing misterius itu. Tepat pukul 12 malam, mereka berenam bersiap-siap melakukan patroli keliling ke kampung dengan membawa peralatan ronda seadanya dan masing-masing berpencar 2 arah. Dirga membawa sebuah batang bambu kuning sebesar ibu jari kaki dengan panjang 1 meter yang sudah dipersiapkan tentunya sebelumnya, dan bambu kuning pemberian guru spiritualnya Dirga yang sudah diberi cambe-cambe untuk melumpuhkan kekuatan gaib anjing siluman tersebut. Dirga dan kedua peronda lainnya pun menyusuri setiap gang rumah penduduk dari gang satu ke gang yang lainnya dengan membawa sepotong kayu pemukul dan sebuah senter. Dengan langkah hati-hati, Dirga mengawasi setiap sudut rumah penduduk dan tibalah mereka bertiga di depan rumahnya Pak Lukman. Namun tiba-tiba Dirga mencium bau sesuatu yang tidak asing lagi, yaitu mencium aroma kemenyan dan minyak misi. Dirga pun langsung berkata kepada peronda yang bernama Sardi, Sardi, kamu mencium bau menyan gak? Iya nih, aku mencium bau menyan juga. Wah, sepertinya ada yang gak beres di rumahnya Pak Lukman, kata Dirga dalam hati. Dan belum hilang rasa penasarannya, tiba-tiba entah dari mana datangnya angin berhembus sangat kencang menuju rumahnya, yaitu rumahnya Pak Lukman. Sebaiknya kita intai saja rumahnya Pak Lukman di bekas warungnya Cak Imin, kata Dirga seperti itu. Takut di situ gelap sekali soalnya, kata 2 peronda yang lainnya. Jangan takut, kita akan bertiga ini, kata Dirga kembali. Dan jarak rumahnya Pak Lukman dengan bekas warungnya Cak Imin saling berhadapan dengan jarak sekitar 100 meter.
Setelah sekian puluh menit mereka mengintai rumahnya Pak Lukman di warung bekas Caimin, tiba-tiba Dirga melihat sebuah sosok yang ternyata seekor anjing berwarna keabu-abuan keluar dari rumahnya Pak Lukman. Nanti kita siap-siap mengikuti arah anjing itu. Dia mulai bergerak. Ayo kita ikuti pelan-pelan, jangan sampai dia tahu, kata Dirga dengan langkah hati-hati. Dirga kemudian mengikuti anjing itu dari radius 200 meteran. Anjing itu ternyata belok ke kanan menuju rumahnya Pak Haji, seorang pengusaha penggilingan padi. Kita bagi posisi. Dahlan sergap dari kiri dan Sardi menyergap dari kanan. Aku menyergap dari depan. Dilihat anjing itu mulai mengendus-endus di sisi rumahnya Pak Haji. Kalau kita bisa tangkap hidup-hidup anjing itu, dengan pelan-pelan bambu kuning di tangan Dirga sudah siap melakukan penyergapan dari arah depan. Dirga teringat akan pesan guru spiritualnya. Untuk melumpuhkan makhluk jadi-jadian tersebut, kamu hantamkan bambu kuning di kedua kakinya. Sementara itu Sardi dan Dahlan bersiap-siap menyergap dari arah kanan dan kiri. Dengan gerakan refleks, Dahlan memukulkan kayu pemukul yang dipegangnya sampai mengenai tubuh anjing siluman tersebut. Sardi pun melakukan hal yang sama. Buak, buak. Terdengar seperti naga jatuh. Anjing siluman tersebut tidak sempat menghindar dari serangan itu, sampai anjing itu bersuara yang ngik-ngik seperti itulah, seperti suara orang terkena penyakit asma. Hah, mau lari kemana kau anjing siluman? Mereka yang ada di situ merentangkan kedua tangannya untuk siap menangkap anjing siluman tersebut. Tapi, anjing siluman tersebut bisa berkelit dari sergapan keduanya. Woi, anjing itu lari ke depan. Lari ke arah depan dia. Rumah Pak Haji kebetulan rumahnya dikelilingi tembok setinggi 1 meteran. Sardi dan Dahlan memasuki rumah Pak Haji dengan memanjat tembok dan pintu gerbang terbuat dari plat besi setebal 3 mili. Yang di tengah-tengahnya ada pintu keluar masuk. Kebetulan pintu masuk tersebut tidak sempat ditutup oleh pemiliknya, sehingga anjing siluman tersebut bisa leluasa memasuki rumah itu. Begitu anjing siluman tersebut keluar, dengan cepat Dirga menyabetkan bambu kuning tepat mengenai persendian kaki belakang anjing siluman tersebut. Kemudian seperti terdengar suara ranting kering yang patah. Suara anjing tersebut yang ngik-ngik kembali. Lalu anjing tersebut terhuyung karena terkena hantaman bambu. Dirga mencoba menghantamkan kembali untuk yang kedua kalinya, namun tiba-tiba anjing tersebut bangkit dan menatap Dirga. Ketika mereka saling tatap, Dirga melihat ada tetesan air mata yang keluar dari mata anjing siluman tersebut seolah-olah minta dikasihani, dan Dirga pun tanpa ataupun terpana lah, intinya seperti itu, seolah-olah terkena hipnotis. Kemudian anjing tersebut bangkit dan berlari sambil tertati-tati menuju gang sempit yang gelap di sela-sela rumah penduduk. Di saat Dirga masih terpana di tempat, dari arah belakang Sardi menepuk bahunya. Hei, kok malah bengong, bukannya dikejar, kata Sardi. Sekarang anjing itu larinya kemana? Ke arah gang sempit, jawab Dirga. Ya sudah, kita kepung anjing itu, kata Dahlan menimpali. Mereka bertiga kemudian perlahan-lahan menuju gang tersebut dengan senter di tangan untuk menyoroti jalanan. Tapi nihil, anjing itu lenyap begitu saja, padahal gang tersebut benar-benar gang buntu. Ya sudah, kita tunggu saja sampai azan subuh berkumandang di area ini, ujar Dirga sambil menunggu kemunculan anjing itu kembali. Dirga kemudian menanyakan mengenai penyergapan mereka berdua. Dahlan, tadi anjing siluman tersebut kena kau pukul? Iya, tadi pas aku pukul badannya seperti aku mukulin kasur kapuk gitu, Pak, kata Dahlan. Beginilah, pas kamu pukul badannya, yang kamu pukul itu sebenarnya jubah gaib yang dia pakai siluman itu. Dari badan sampai kepalanya itu terlindungi oleh jubah. Seharusnya yang kau pukul itu kakinya, karena kelemahannya ada di situ, kata Dirga. Ya kenapa kamu gak ngasih tahu aku dulu? Ya aku lupa.
Dan ingat, hal ini jangan kamu sebarkan ke semua warga yang berada di kampung kita bahwa Pak Lukman itu ngipri anjing siluman. Bukan apa-apa kalau sampai berita ini beredar kemana-mana yang jelekkan nama baik kampung kita. Takutnya nanti warga kampung lain dan warga kampung kita menghakimi Pak Lukman beserta keluarganya. Nanti kan kita juga yang repot. Dan tenang saja, jangan khawatir. Sekarang anjing siluman itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Kita tinggal nunggu kabar selanjutnya, kata Dirga. Pada saat kamu berdua memukul tubuhnya, dia kan gak menjerit seperti anjing pada umumnya kan? Suaranya seperti orang yang lagi penyakit bengek, kata Dirga. Tidak berselang lama azan subuh berkumandang, lalu mereka bertiga pun pulang ke rumah masing-masing. Dan singkat cerita, 2 minggu kemudian setelah kejadian semalam itu, aksi pencurian semakin berkurang dan tanpa diduga, Dirga bertemu dengan Pak Lukman di sebuah rumah sakit umum di kota. Saat itu Dirga sedang membesuk keponakannya yang sedang dirawat di sana juga. Saat Dirga datang melintas di area ruang tunggu pasien itu, ia melihat Pak Lukman sedang duduk sambil memegang sebuah tongkat penyangga kaki bersama istri di sampingnya. Lalu Dirga pun menghampirinya dan menyapanya. Assalamualaikum Pak Lukman, sapa Dirga. Waalaikumsalam, jawab Pak Lukman dengan wajah lesu. Dirga lihat persendian paha Pak Lukman dikip dan betisnya membengkak. Kebetulan bangku ruang tunggu pasien hanya ada Pak Lukman beserta istrinya, sehingga Dirga lebih leluasa mengobrol dengan Pak Lukman. Lalu Pak Lukman berkata dengan perkataan penuh harap, Dirga, saya mohon kesaksian kamu atas kejadian semalam itu jangan disebarluaskan, saya mohon Dir, sambil menangis terseduh-seduh. Ya sudahlah Pak, jangan nangis, saya tidak akan menyebarkan kok. Ya tentu saja tidak akan menyebarkan hal ini kepada warga kampung. Dan saya juga mewanti-wanti kepada mereka, yaitu mereka berdua yang telah memergoki Bapak agar merahasiakan hal ini, ujar Dirga. Saya harus beristirahat selama 4 bulan. Pen di dengkul saya belum bisa dicabut, dan saya pun telah membakar jubah itu, kata Pak Lukman. Apa nantinya bangsa siluman itu tidak marah kepada Pak Lukman, ujar Dirga dengan sedikit terkejut. Ya, saya siap menanggung resikonya Dir. Ini demi biaya anak-anakku dulu, sekarang mereka sudah pada berhasil. Tapi anak yang pertama meninggal semenjak masih bayi, yang kedua sekarang sudah di sanalah di luar kota, bertitel dokter dan sudah dinas di rumah sakit ternama di kota Bali. Yang ketiga sudah menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan ternama di kota Ambon. Kini sudah saatnya saya harus mengakhiri semua ini, saya menyesal, kata Pak Lukman dengan mata berkaca-kaca. Maaf kalau boleh, saya akan bercerita dari awal saya melakukan pesugihan ini, kata Pak Lukman. Oh, kalau gitu silakan Pak. Saya melakukan pesugihan ini sebelum saya pindah ke kampung ini. Dulu saya pernah pergi ke sebuah gunung di daerah Jawa Timur. Di gunung itu ada tempat pesugihan. Di sana saya disuruh melakukan ritual di sebuah goa dengan melakukan tapak kungkum dengan diantar oleh juru kunci. Saya tidak boleh menyelesaikan tapak tersebut sebelum ditemui oleh danyang penunggu tempat itu. Setelah melakukan tapa, entah berapa lama tiba-tiba ada secerca sinar terang menghampiri saya dan sinar itu berubah menjadi kabut tipis yang lama-kelamaan menyerupai sosok manusia berkepala anjing dengan memakai jubah di belakang tubuhnya. Sosok itu menyerupai panglima perang zaman dahulu tapi berkepala anjing. Saya disuruh menyudahi tapa saya karena keinginan saya sudah dikabulkan oleh sosok itu. Memang pada saat saya datang ke gunung itu, saya meninggalkan istri saya yang sedang melahirkan seorang bayi pertama. Sekarang kamu makanlah daging ikan mas yang besar ini yang sudah dimasak, yang sudah saya persiapkan buat kamu, kata manusia berkepala anjing tersebut. Dengan lahap saya memakan daging ikan mas yang sebesar bayi yang baru lahir. Memang pada saat itu saya sedang lapar karena beberapa hari kan melakukan tapak kungkum. Sosok itu pun berkata, ingat, tapi bulan purnama engkau harus membawa bayi segar yang baru meninggal. Ingat itu, kata sosok manusia
berkepala anjing tersebut. Setelah habis dari sana saya pulang ke rumah, saya mendapat kabar dari istriku bahwa anak pertamaku meninggal setelah beberapa hari dilahirkan. Ya tentu saja saya benar-benar menyesal, ujar Pak Lukman sambil menangis terisak-isak. Lalu Pak Lukman meneruskan ceritanya kembali. Jadi tiap bulan purnama saya harus menyiapkan bayi segar yang baru meninggal. Saya mencarinya di tempat-tempat pemakaman umum. Di rumah sakit sampai saya pun bekerja sama dengan bidan aborsi manapun maupun dokter yang melakukan praktek aborsi dengan membayar mereka dengan bayaran yang menggiurkan. Na'udzubillah min dzalik, ujar Dirga di dalam hati. Sampai saya bisa menyekolahkan kedua anak-anakku dan membuka toko material sampai membeli rumah di kampung ini. Dari situlah awal mulanya saya minta maaf atas kelakuan yang saya lakukan selama ini yang merugikan banyak orang. Mungkin waktu hidup saya di dunia ini sudah tidak lama lagi, ya karena saya telah melanggar perjanjian gaib dengan bangsa siluman. Saya benar-benar menyesal. Kembali Pak Lukman menangis terseduh-seduh. Dirga pun terharu mendengar penuturan Pak Lukman, sampai tidak terasa meneteskan air mata dan sudahlah Pak, jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Mungkin itu sudah garis hidup Pak Lukman, ujar Dirga sambil mengusap-ngusap pundaknya. Maaf Pak Lukman, bila mana saya mencampuri urusan jalan hidup Bapak ini. Demi ketentraman warga desa saya mohon maaf Pak Lukman, kata Dirga dalam hati sambil menahan haru. Setelah 4 hari Dirga bertemu Pak Lukman di rumah sakit umum, Dirga mendengar kabar bahwa Pak Lukman beserta istrinya meninggal dunia karena kecelakaan mobil yang dikemudikan istrinya menabrak mobil truk yang sedang mogok di pinggir jalan raya sehingga menewaskan keduanya. Keesokan darinya Dirga datang ke tempat duka ataupun ke rumah duka untuk melayan dan melihat wajah Pak Lukman untuk yang terakhir kalinya. Saat singkapkan kain yang menutupi wajahnya, astagfirullahaladzim, Dirga menjerit pelan dengan nada yang sangat-sangat pelan tentunya. Kembali Dirga menitikkan air mata. Daun telinga Pak Lukman memanjang seperti anjing, persis mirip di film makhluk luar angkasa seperti itu. Dirga melihat di samping jenazah Pak Lukman dan jenazah istrinya dan juga anak-anak Pak Lukman serta beberapa pelayat lainnya. Ada juga yang membaca Yasin di kedua jenazah tersebut. Nah, setelah dimandikan, jenazah keduanya lalu disolati sebagaimana mestinya, dan pada saat disolati tersebut terjadi kegemparan. Tiba-tiba keranda Pak Lukman bergerak-gerak sendiri sehingga mengagetkan orang-orang yang menyolatinya. Untung pada saat itu Pak Ustadz segera menenangkan para jamaah supaya jangan panik. Kebanyakan dari mereka sudah lupa kepada Allah yang memiliki pembendaraan kekayaan di langit dan juga di bumi. Mereka lebih percaya pada ritual-ritual yang aneh itu daripada ritual agama yang telah dituntunkan Allah dan juga Rasul-Nya. Ritual meminta pertolongan dan perlindungan pada bangsa jin itu hanya menambah dosa dan kesesatan karena mereka sudah mempersekutukan Allah dengan bangsa jin. Allah memperkenankan semua permintaan orang yang meminta pesugihan itu, kemudian membenamkan mereka sedalam-dalamnya neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pembelajaran dan juga hikmahnya ya teman-teman. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita dari narasumber ini? Tulis komentar kalian di kolom komen. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Oh ya, untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor atau teman-teman kalian yang mempunyai cerita-cerita horor ataupun ya tetangga kalian atau teman-teman kalian, ya kalian bisa ceritakan melalui email yang ada di kolom deskripsi video kali ini ya teman-teman, yang nantinya akan ditulis oleh Manafila yang nantinya juga akan dibacakan oleh saya di channel ini. Nah, sekian dan terima kasih. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini ya teman-teman, dan juga klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian ya tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Ya lagi-lagi kasus pesugihan itu seperti itu. Pada akhirnya kita akan sengsara walaupun
Ya kita mendapatkan kekayaan yang luar biasa, tapi kekayaan itu walaupun sangat singkat itu berasal dari setan. Dan nantinya juga bakalan akan ditarik kembali. Intinya semua pelaku pesugihan yang mungkin yang saya tahu dari cerita yang sering saya bacakan akan berakhir tragis seperti yang dialami oleh beberapa orang yang sudah melakoninya seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.